Saya yakin hampir semua orang Indonesia pemilik ponsel sudah melihat apa yang terjadi di gedung DPR MPR 1 Oktober yang lalu. Kita menyaksikan betapa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang mencengangkan kita. Kita melihat di layar itu seorang hamba Allah bernama Mulyono atau Joko Widodo yang jadi presiden ke-7 selama 10 tahun, nampak duduk cemas, wajah terlihat galau dan was-was. Dan bandingkan dengan sambutan para wakil rakyat pada Presiden Prabowo yang segera dilantik pada 20 Oktober nanti, yang kurang 15 hari lagi. Nah, begitu Prabowo Subianto memasuki ruang sidang, seluruh peserta sidang pelantikan berdiri, melakukan standing applause atau standing ovation sebagai apresiasi atau penghormatan dan penghargaan pada Pak Prabowo. Nah, ketika Pak Ismet Abdullah, anggota DPD yang tertua, memulai pidatonya, seperti sudah kita saksikan, Pak Ismet mengatakan, "Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia," tanpa menyebut nama Jokowi. Nampak Pak Mulyono atau Pak Jokowi seperti kekuk, murung, sedih, sama sekali tidak bahagia. Mungkin dalam hatinya berbicara, "Duhai, malang nian nasibku kini." Nah, sama sekali tidak ada yang bertepuk tangan, not a single clap, satu pun nggak ada. Nah, begitu Pak Ismet menyebut Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto, tepuk tangan dari 580 anggota DPR dan 122 anggota DPD begitu membahana, membuat ruang sidang riang dan bahagia. Nah, yang menarik, pada tanggal 1 Oktober, tanggal yang sama, di hari yang sama, tokoh-tokoh yang kritis pada rezim Jokowi di restoran Al Jazeera, ratusan anak bangsa bersepakat pada 21 Oktober yang akan datang, mereka akan menggerutuk gedung KPK, meminta KPK segera memproses si Mulyono atau Jokowi atas rangkaian kejahatannya selama 10 tahun jadi presiden. Nah, perhatikan saudara-saudaraku, bagaimana Allah SWT berkenan membolak-balik nasib manusia. Mulyono yang membabi buta, begitu tamak pada kekuasaan, begitu haus dan lapar pada kemegahan palsu, segera akan diseret ke pengadilan pasca 20 Oktober tahun ini. Nah, kebetulan saya punya fotokopian hasil download dari kitab tulisan Syekh Mutawalli Sya'rawi berjudul Nihayatul Zalimin. Ini bukan buku aslinya, ini hanya download saja. Nah, di sini Pak Kiai atau Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu beliau mengatakan bahwa semua manusia yang takabur, zalim, dan penindas pasti pada akhir hidupnya mengalami hukuman dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini diuraikan bagaimana Fir'aun, bagaimana para zalimin, kaum Ad, kaum Samud, kemudian juga berbagai macam contoh yang dalam Quran itu digambarkan akhirnya dapat hukuman yang amat sangat syadid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya pikir sekarang ini itu yang namanya hukuman buat kaum zalimin itu memang bisa berupa penjara seumur hidup, hukuman mati dengan cara digantung, atau hukuman mati oleh regu penembak, firing squad. Nah, banyak contoh presiden atau perdana menteri sebuah negara mendapat hukuman seumur hidup atau dieksekusi oleh regu penembak. Sebagai contoh, Zulfikar Ali Bhutto, presiden Pakistan, digantung pada 4 April 1979. Kemudian Nicolae Ceausescu, presiden Rumania, ditembak oleh regu penembak firing squad. Presiden Chun Do-hwan, presiden Korea Selatan, hukuman seumur hidup. Francisco Nguema, presiden Equatorial Guinea, dieksekusi.
Adnan Menderes, Perdana Menteri Turki, dieksekusi tahun 1961. Ya. Vidkun Quisling, Minister Presiden Norwegia, dieksekusi. Musa Traore di negara Mali, hukuman seumur hidup. Georgios Papadopoulos, Presiden Yunani, hukuman seumur hidup. Itu di tahun 1999, etc. Nah, bagaimana dengan Pak Mulyono Jokowi nasibnya? Saya pikir hukuman seumur hidup, apalagi hukuman mati, terlalu amat sangat berlebihan. Mengapa? Karena para wakil rakyat di DPR, ya, DPR RI dan DPD telah menjadi partner Jokowi, mitra Jokowi dalam penghancuran demokrasi Indonesia. Jadi DPR RI kita tahu sudah jadi tukang stempel kemauan Mulyono. Mereka berkolaborasi busuk dan jahat bersama Mulyono dalam menjadikan Indonesia for sale. Indonesia dijual murah. Jadi bagaimana? Jadi Mulyono harus dihukum sekian tahun, demikian juga anak-anak dan menantunya sekian tahun. Kemudian Presiden Prabowo bisa memberikan gerasi sebagai hak prerogatifnya. Biasanya bertepatan dengan peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus 1945. Ya. Nah, terus terang, saya pernah membayangkan sisa hidup Jokowi biar dihabiskan di penjara penuh. Ya. Tetapi saya kemudian punya second thought, ya, pemikiran kedua. Ya. Mulyono bisa jadi presiden ugal-ugalan karena DPR-nya sudah jadi DPR Sontoloyo. Ya. Jadi DPR harus bertanggung jawab secara kolektif atas berbagai kejahatan politik dan kejahatan ekonomi yang dilakukan Jokowi atau Mulyono, atau dulu namanya Mukidi. Ya. Nah, yang pasti saudaraku, Mulyono atau Jokowi berdasarkan bukti-bukti otentik segera diseret ke pengadilan. Kemudian di pengadilan yang digelar terbuka untuk publik, tentunya akan diekspos data pelanggaran Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang dilanggar oleh Jokowi. Nah, kita perlu bersabar, barang 2 minggu lagi, lantas setelah 20 Oktober, seret Jokowi ke meja hijau. Supaya tidak ada kesan trial by the press, maka para jaksa dan hakim yang akan memproses pengadilan buat Mulyono atau Jokowi harus dipilih dari orang-orang yang track recordnya jelas, memang berani, berintegritas, dan punya kearifan. Bukan model Anwar Usman, ya, naudzubillah, tetapi model Baharudin Lopa. Ya, kalau Pak Baharudin Lopa memang betul-betul sangat bagus. Ya. Nah, marilah kita terus berdoa kiranya Yang Maha Kuasa dan Maha Esa berkenan menuntun bangsa Indonesia ke jenjang kehidupan yang lebih adil, bijak para pemimpinnya, dan lebih sejahtera kehidupan rakyatnya. Sementara itu ada sedikit tambahan, akun Fufu Fafa milik Gibran nampaknya sudah tidak bisa dibantah lagi oleh siapapun juga. Nah, Gibran sesuai usulan Dr. Tifa harus segera diperiksa kesehatan jiwanya. Bila ternyata Gibran memang sakit jiwa, maka dia otomatis batal sebagai wapresnya Pak Prabowo. Nah, keuntungan buat Gibran karena sakit jiwa, dia tidak bisa stand for trial. Jadi tidak bisa diadili karena wong edan. Nah, wong edan tidak bisa diadili. Nah, bagaimana dengan Mulyono atau Jokowi? Ya, saya kira harus dihukum, tetapi seperti saya katakan tidak sampai dihukum mati, tetapi harus dimasukkan ke penjara entah berapa tahun, ya, the longer the better, insya Allah. Ya. Saya kira begitu dulu. Mohon maaf kalau ada hal yang mungkin ada tidak setuju, ini biasa demokrasi. Ya. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.